Nama aku Aurelia Cindy dari kelas 10 IPA. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan bahas mengenai karya tulis ilmiah dan juga karya tulis non-ilmiah. Nah, sebelum ke situ, kalian tuh tahu nggak sih karya tulis ilmiah itu apa? Nah, jadi karya tulis ilmiah itu adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan juga bersifat ilmiah. Secara sistematis apa tuh? Nah, disusun secara sistematis itu tuh disusun menurut aturan-aturan tertentu sehingga hubungan antara bagian-bagiannya itu jelas dan terpadu. Sedangkan ditulis secara ilmiah itu kita itu menulis deskripsi, menulis argumentasinya, pemecahan masalahnya, gagasannya kita tulis berdasarkan bukti yang empiris dan juga kajian yang teoristis. Kita masuk ke ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, jadi di karya tulis ilmiah dia punya ciri-ciri yang pertama tuh dari segi isi. Dari segi isi, dia ini menyajikan pengetahuan yang berupa gagasan atau deskripsi terhadap pemecahan suatu masalah. Yang kedua, karya tulis ilmiah itu disajikannya berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, didukung oleh data-data yang itu tuh telah teruji kebenarannya. Ketiga, karya tulis ilmiah itu mengandung kebenaran dan kejujuran dari sang penulisnya sendiri. Lalu ada juga bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu bahasanya yang baku dan juga menggunakan istilah-istilah yang denotatif. Lalu, sistem kepenulisannya itu ditulis secara sistematis dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Jadi, dia tersusun secara rapi dan juga runtut. Ini ciri yang keenam, itu di karya tulis ilmiah kita akan sering sekali atau temukan kaidah atau istilah ilmiah. Lanjut, kita masuk ke karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah itu sifatnya logis. Logis, apa sih logis? Jadi maksudnya tuh suatu permasalahan yang kita bahas dalam karya tulis ilmiah kita itu tuh bisa dinalar, bisa dipahami oleh orang yang membaca. Lalu karakteristik yang kedua, karya tulis ilmiah itu ditulis tadi ya, seperti ciri-cirinya dia ditulis berdasarkan data dan fakta. Karakteristik yang ketiga, sifatnya objektif, sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak dibuat-buat. Yang keempat, kepenulisannya sistematis, struktur dan terdapat bagian-bagian yang disusun secara runtut. Lalu, dapat diuji kebenarannya. Ini tadi ya, jadi dituliskan berdasarkan fakta dan didukung oleh data-data, sehingga ketika ingin membuktikan kebenarannya benar atau tidak, itu bisa kita buktikan. Terus, contoh-contoh dari karya tulis ilmiah itu apa? Oke, yang pertama, kayak makalah, laporan penelitian, skripsi, manuskrip, tesis, artikel ilmiah, working paper, laporan penelitian, dan masih banyak banget contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Sekarang aku mau analisis nih dari contoh KTI dengan contoh non-KTI. Di contoh KTI aku ambil contohnya makalah, dan sedangkan di non-KTI aku ambil contohnya novel. Ternyata setelah aku analisis si makalah ini yang merupakan contoh dari KTI, ternyata emang bener tuh kalau penulisannya itu terstruktur. Jadi dia tuh kayak ada abstraknya, terus pendahuluan, terus ada bagian bahan dan metode, ada juga bahan yang menjelaskan alat bahan, ada juga bagian yang menjelaskan pelaksanaan percobaan. Lalu ada juga pembahasan mengenai hasil, juga mengenai pembahasan hasil, mengenai saran kesimpulan, penutup, dan bagian-bagian lain. Di makalah yang aku lihat dia menyertakan data berupa grafik, tabel, dengan angka-angkanya juga. Jadi itu mendukung apa yang dia sampaikan dalam makalah tersebut. Lalu di dalam makalah juga dia menggunakan sumber-sumber dan teori yang terpercaya, dan kita bisa lihat itu di bagian daftar pustaka yang dia taruh di bagian akhir. Dan ternyata juga benar tuh kalau
makalah yang sebagai contoh dari KTI dia menggunakan bahasa baku. Walaupun terkadang mungkin terdapat beberapa satu atau dua kesalahan dalam penulisannya. Ya, dalam makalah ini tadi aku ketemu beberapa istilah asing dan juga istilah ilmiah. Salah satu yang aku ketemu itu ada potato amylose. Kita beralih nih ke contoh dari non-KTI tadi yang aku ambil adalah komik. Di komik yang aku analisis itu dia bener ya, ternyata alurnya itu nggak selalu maju, bisa alur maju mundur. Lalu ya pokoknya alurnya itu nggak tentu. Terus di dalam komik itu bisa terdapat gambar-gambar yang disertai tulisan. Nah juga di dalam komik bahasa yang dia gunakan itu nggak baku, jadi bahasanya santai, juga bahasa yang kita sering gunakan sehari-hari. Ya, si komik ini ternyata ditulis enggak berdasarkan kenyataan, itu lebih ke imajinasi dari sang penulis. Sehingga dalam komik ini dia nggak menyertakan data-data karena dia tidak ditulis berdasarkan teori atau fakta-fakta. Dari analisis yang udah aku lakuin tadi, jadi aku nyimpulin nih bahwa perbedaan dari KTI dengan non-KTI itu apa? Yang pertama, di KTI dia gunainnya bahasa baku, bahasa yang formal, yang sesuai dengan KBBI. Sedangkan di non-KTI dia nggak gunain itu, dia gunain bahasa yang santai dan yang sering kita gunain sehari-hari. Terus yang kedua yang aku simpulin, di KTI dia itu ditulis berdasarkan permasalahan yang benar-benar terjadi. Jadi berdasarkan fakta, berdasarkan data-data, berdasarkan teori yang kebenarannya benar. Sedangkan di non-KTI tadi dia itu nggak ditulis berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan imajinasi, berdasarkan khayalan. Terus kalau di KTI dia itu ditulis punya strukturnya sendiri, mengikuti struktur yang telah ditentuin. Kalau di non-KTI dia punya alurnya sendiri, dan alurnya itu bisa maju, bisa mundur, atau bisa maju mundur. Lanjut ke manfaat dari karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama itu tuh untuk menyampaikan ide atau gagasan kita kepada masyarakat luas dan atau kepada kalangan tertentu. Kedua, manfaatnya itu untuk memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan studi. Yang ketiga, manfaatnya itu sebagai transformasi pengetahuan bagi sekolah, bagi perguruan tinggi, masyarakat luas, atau bagi para peminatnya. Keempat, manfaatnya itu untuk melatih dasar kemampuan kita untuk dapat melakukan penelitian yang benar dan juga penelitian yang teratur. Kelima, itu manfaatnya untuk menumbuhkan etos ilmiah. Terakhir, manfaatnya itu untuk membuktikan wawasan dan potensi ilmiah dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Kita lanjut nih ke fungsi KTI dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai rujukan dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah. Yang kedua, itu sebagai sarana penyebaran informasi dan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat luas dan kepada kelompok-kelompok tertentu. Terakhir, sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. Belajar KTI yang saya refleksikan adalah kita belajar KTI agar kita dapat menuliskan suatu kebenaran, suatu informasi penting secara benar, suatu hasil penelitian yang nantinya dapat menjadi pengetahuan bagi banyak orang. Nah, dari situ pun kita dapat memberkati banyak orang melalui hasil karya tulis kita. Bahkan dari KTI pun kita dapat lebih mengenalkan Tuhan kepada banyak orang. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai KTI. Semoga dapat menjadi pengetahuan baru dan dapat bermanfaat. Dan maaf jika ada beberapa kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih, God bless you.